Gak ada istilah pecat di gereja. Mengambil alih tugasnya atau yang lain boleh, tapi bahwa dia dipecat tidak bisa. Karena itu tidak boleh berlaku di gereja, sebab gereja punya kaidah untuk menghakimi orang ada. Jadi tugas menghakimi itu tetap penting dijalankan ya. Dan kita semua adalah orang-orang dengan fungsi hakim itu. Jadi fungsi hakim itu ya, kita bisa menilai, kita bisa memutuskan. Berjalan fungsi hakim itu. Dan itu sebenarnya sebuah nafsu yang ada dalam diri kita, sebuah rasa alami, atau barangkali mungkin saya boleh bilang rasa manusiawi. Yang terakhir, saudara, dasar untuk penghakiman kita adalah Allah, atas dasar kasih dan keadilan. Maka itu kalau kita lagi marah, lalu kemudian tulis surat, orang bilang jangan langsung dikirim, atau jangan langsung diposting di Facebook. Ya, saya lagi marah langsung diposting, jangan. Diamkan dulu semalam. Surat itu taruh di bawah bantal. Jangan taruh di bawah bantal, nanti kepikiran gitu ya. Wah, ini kita mau tidur enak taruh di bawah bantal ya. Yang terbayang-bayang nanti di situ buruk-buruknya begitu ya. Kan orang bilang mimpi itu bukan tidur, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya saya berdebat dengan seseorang tadi siang, biasanya bawa mimpi, ya kan? Yang kita hadapi bukan orang itu singa gitu ya. Wih, udah di singa yang saya hadapi, kita menganggap dia kayak singa itu tadi siang gitu. Jadi orang bilang taruh di bawah bantal, bukan taruh di bawah bantal, pokoknya didiamkan dulu. Apakah kata-kata yang kita ingin tulis dalam surat atau sesuatu yang kita ingin posting? Ya, kalau orang yang tidak punya pengendalian diri, cepat. Kalau orang yang selalu kirim di posting, apa-apa posting, itu pengendalian dirinya lemah, sangat kurang. Dan itu tidak boleh. Makanya pada Manit waktu lalu itu menulis jangan dikit-dikit posting, jangan. Itu saya kira nasihat yang sangat baik. Jadi disimpan dulu, diamkan dulu satu malam, besok baru baca lagi. Apakah pantas saya kirim atau tidak? Biasanya berubah. Setelah kita diamkan satu malam atau satu hari, biasanya berubah. Ya, nah dasar kita untuk kemudian menilai kalau kita mau melaksanakan fungsi penghakiman pada diri kita yang ada dalam diri kita adalah dasarnya adalah kasih dan keadilan Allah. Kasih. Apakah saya mencerminkan kasih Tuhan? Tuhan saja siap mengampuni orang yang berdosa. Sampai di atas kayu salib, dan dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Makanya kalau ada orang-orang yang mungkin menyakiti kita, ya ukurannya salib. Ukurannya salib. Ya, ada dulu orang bilang, Pak, aduh, tapi itu sakitnya luar biasa, sakit. Saya bilang sakitnya udah sebanding, kebetulan di rumahnya ada salib. Sakitnya udah sebanding dengan itu, nangis dia. Ya itu kan Tuhan, Pak, tapi saya sakit, sudah sama dengan itu sakit. Dan tidak akan ada orang yang bisa menyaingi sakitnya dan derita Kristus. Ada yang bilang, Pak, lihat mukanya aja saya mual, bahkan saya mules begitu ya. Lalu saya tidak mau salami dia, apalagi minta maaf, berhenti. Kalau bahasa kita di sana kan berhenti begitu ya. Malah ada dulu saya dengar ada yang bilang begini, kalaupun nanti saya masuk neraka, dia juga ada di neraka, saya tidak mau salaman dengan dia. Bayangkan kebenciannya sampai di neraka. Itu Tuhan Pak akan turunkan kamu di bagian api yang paling panas itu. Jangan. Kasih dan keadilan adalah bingkai kita untuk menilai orang, sekaligus juga untuk dalam tanda petik menghakimi orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Pujian dari persekutuan Bapa.
Terima kasih kepada Persekutuan Bapa atas pujiannya, Tuhan sajalah yang dimuliakan. Setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman Tuhan, maka